Tuhan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan, bersatu hati merendahkan diri memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengurapi hamba-Mu, agar Tuhan memberikan roh hikmat kepada hamba-Mu, taruhkan perkataan-perkataan yang hidup dan berkuasa itu atas hamba-Mu, dan biarlah kami yang mendengarkan firman-Mu, firman-Mu itu menerangi mata hati kami, meneguhkan iman kami, dan mengkuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam alaykum bersama Masia. Saudara-saudara, minggu ini tema kita adalah restorasi. Menurut kitab Yeskiel pasal 36 ayat 1 sampai 38 dan Kisah Rasul 3 ayatnya yang ke-21. Satu tinjauan tekstual, biblika dan tujuan restorasi itu bagi kita yang percaya. Menurut kitab Yeskiel pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 24, Yeskiel adalah imam yang dipanggil sebagai nabi kepada orang-orang buangan dari bangsa Yahudi. Pemulihan dalam tema kita hari ini, pemulihan dari Tuhan menurut Yeskiel 36 ayat 1 sampai 38 ini terbagi atas dua pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama itu ada di ayat 1 sampai 15. Ini adalah janji Tuhan tentang restorasi. Dan pokok pikiran yang kedua ada di ayat 16 sampai ayat yang ke-38 adalah alasan dasar dari restorasi itu sendiri. Saudara, mari kita masuk kepada pokok bahasan pertama, ayat 1 sampai 15 tentang janji Tuhan mengenai restorasi itu sendiri. Saudara, restorasi yang dijanjikan itu meliputi gunung-gunung Israel akan bertunas kembali, akan memberi buah, mereka akan kembali ke tanah perjanjian, Tuhan akan memelihara. Mereka akan bertambah banyak, beranak cucu, Tuhan akan berbuat baik, lebih baik daripada semula, menduduki tanah warisan pusaka mereka dan tidak akan membiarkan mereka dicela lagi. Pertanyaannya untuk kita adalah, apakah yang dimaksudkan dengan restorasi atau pemulihan itu? Dalam perjanjian lama, restorasi itu mengandung pengertian menyempurnakan, melengkapi, merampungkan, membuat makmur, mengganti kerugian, menyelamatkan, menyegarkan kembali, menaruh kembali, mengambil kembali, memperbaharui. Jadi yang dimaksudkan dengan pemulihan atau restorasi ialah mengadakan kembali atau memakai kembali apa yang tadinya hilang, salah taruh atau dicuri. Nah, dalam perjanjian baru, restorasi adalah bentuk kata benda dari kata kerja apokatistemi. Kata kerja yang artinya to restore atau memulihkan. Hal ini kita temukan dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-21. Di mana ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu dan menjelaskan arti dari penyembuhan oleh karena karya agung kebangkitan Kristus itu. Mari kita baca. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Nah, ketika orang lumpuh ini disembuhkan, ini merupakan bagian dari apa yang disebut dengan pemulihan. Saudara, secara harfiah, arti restorasi ialah menaruh sesuatu kembali dalam aturan yang semula. Yang dalam bahasa sehari-hari, kata ini dimaksud mengembalikan suatu benda atau sebidang tanah kepunyaan orang kepada pemiliknya yang sah. Nah, implikasinya bagi kita ialah oleh karena dosa kita berada pada tempat yang salah. Tetapi oleh karya agung penebusan Kristus, Kristus menaruh atau mengembalikan kita kepada pemiliknya yang sah, yaitu Allah.
Dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat 23 dan 24 dikatakan seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Jadi karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kita berada pada tempat yang salah, yang tidak seharusnya. Kejadian pasal 2, kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Justru kita kehilangan kemuliaan Allah itu karena dosa. Jadi kita tidak sedang berada pada tempat yang benar. Oleh sebab itu dikatakan oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Oleh karena karya agung penebusan Kristus itu, kita dikembalikan dari tempat yang salah kepada tempat yang benar. Oleh iman kepada Kristus kita dikatakan dibenarkan. Dalam Injil Sinoptik, kata kerja pemulihan ini seringkali digunakan sehubungan dengan mujizat-mujizat Kristus. Ketika Kristus menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang disembuhkan ini itu direstorasi atau dipulihkan kepada keadaannya yang semula. Mari kita lihat ketiga peristiwa penyembuhan dalam kitab Injil Sinoptik. Kita lihat mulai dari Matius 12 ayat 13. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti yang lain. Markus 3 ayat 5. Ia berduka karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekeliling kepada mereka lalu berkata, ulurkan tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya. Kemudian kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10. Sesudah ia memandang keliling mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkan tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Saudara lihat di sini. Orang yang mati sebelah tangannya ini, ia cacat, ia tidak lengkap. Nah, Yesus melalui penyembuhan ini, melalui mujizat ini, ia mengembalikan itu. Nah, kata pemulihan inilah yang dipakai, kata kerja inilah yang dipakai, di mana kuasa itu mengembalikan orang itu supaya orang itu utuh, bisa memfungsikan tubuhnya secara lengkap oleh kuasa pemulihan yang dikerjakan Kristus. Saudara, apakah kaitan dari pemulihan ini bagi gereja Tuhan? Di dalam Alkitab, implikasi restorasi ini juga mencakup memakai, menaruh kembali prinsip-prinsip dan kebenaran ilahi yang dahulu dimengerti, dipercaya, diajarkan, serta dialami sendiri oleh gereja mula-mula, yaitu asas-asas yang telah ditetapkan oleh para rasul dan para nabi. Sehingga kita tidak lagi menetapkan asas baru, tetapi kita meletakkan seluruh dasar pengajaran kita pada asas-asas yang telah ditetapkan oleh para rasul, para nabi, dan bapak-bapak gereja sepanjang sejarah gereja. Mari kita bandingkan dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia yang Allah anugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi struktur iman itu dibangun atas dasar Kristus dan pengajaran para rasul dan para nabi di dalam Alkitab. Efesus ayat 30 mengatakan yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Jadi sudah jelas bagaimana kita membangun struktur iman kita bukan atas pendapat kita, bukan atas opini kita, tapi atas dasar apa yang telah dipercaya, diyakini oleh para rasul dan para nabi sepanjang sejarah gereja yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Nah, restorasi di dalam Alkitab ini juga mencakup pembaharuan kehidupan rohani dengan diterapkannya prinsip-prinsip di atas.
Kita bandingkan di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat 15 sampai 16 dikatakan seperti ini. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, awasi ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi restorasi itu atau pemulihan itu juga mencakup pembaharuan rohani, saudara-saudara. Paulus berkata kepada Timotius, perhatikan semuanya itu. Bertekun dalam semuanya itu. Jadi kalau kita melihat bahwa di sini pemulihan itu juga menunjukkan bagaimana perubahan kehidupan kita untuk melayani Kristus. Mari kita masuk pada pokok pikiran yang kedua, ayat 16 sampai 38. Alasan dasar dari suatu pemulihan atau restorasi. Ayat 16 sampai 38 ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan bangsa Israel yang murtad dan menyembah berhala. Sama sekali mereka jauh dari Tuhan dan tidak layak. Namun menurut ayat 22 dan 23 ada alasan mengapa Tuhan memulihkan umatnya, yaitu karena namanya dan kekudusannya. Mari kita lihat ayat 22. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Ayat 23. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Jadi alasan dasar Tuhan bertindak memulihkan di sini menurut teks ini adalah karena namanya, atau karena dirinya sendiri, karena namanya dan karena kekudusannya. Jadi bukan oleh karena orang Israel itu, tetapi karena namanya dan kekudusannya. Dalam perjanjian baru kita dapat melihat alasan utama mengapa Tuhan memulihkan kita. Menurut Rasul Paulus, bahwa alasan dasar mengapa Tuhan memulihkan kita itu semua oleh karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 1 sampai 10, terutama ayat 8 dan 10 mengatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita melihat di sini bahwa alasan dasar di dalam perjanjian baru Allah memulihkan kita itu semata-mata oleh karena kasih karunia. Jadi bukan karena kita. Oleh karena kasih Allah yang begitu besar itulah Ia memulihkan kita. Ia ingin supaya kita berada pada tempat yang benar. Ia ingin supaya kita betul-betul memuliakan Allah itu dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Jadi tujuan utama dari pemulihan menurut Alkitab kita ialah agar kita dapat melakukan kehendak Allah dan dapat melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ayat 10 menjelaskannya seperti ini. Kita baca Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pemulihan itu, pemulihan dari Allah itu, saudara-saudara, bertujuan supaya kita dapat melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi bukan maksud Tuhan menyembuhkan kita
memulihkan ekonomi kita, membuat rumah tangga kita baik, usaha kita baik, masa depan kita baik, supaya kita, saudara, melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Justru Allah memulihkan kita supaya kita melakukan pekerjaan baik yang memang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalam pemulihan itu, sehingga semakin hari hidup kita dapat memuliakan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, saya berdoa supaya saudara dan saya terus dipulihkan oleh Tuhan dalam segala hal, sehingga melalui pemulihan yang daripada Tuhan, restorasi yang daripada Tuhan, saudara, kita akan dapat meninggikan dan memuliakan Allah selama kita hidup. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa saat ini Tuhan untuk setiap pribadi yang mendengar firman-Mu saat ini. Mari Tuhan Engkau jamah pulihkan kami, pulihkan Tuhan hidup kami, iman kami, supaya kami membangun struktur iman kami di atas dasar yang teguh, dan biarlah Tuhan kami kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.